Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kids, how are you today? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat ya. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla dari penyakit COVID-19 ini. Amin, amin, amin. Okay, before we start our study today, do you still remember what we learning last week? Good. Now we will learning about type of injuries and the treatments. Kita langsung aja ya kids. Apakah kalian pernah terjatuh atau terpleset ketika berjalan? Atau kalian terjatuh ketika main bola? Atau terjatuh ketika kalian bermain? Atau bahkan kalian terkena pecahan piring ketika di rumah? Nah, kalau pernah, kira-kira apa yang kalian rasakan? Pasti sakit bukan? Nah, itu dia kids yang namanya cedera atau injuries. Lalu, apa sih cedera itu? Cedera itu adalah keadaan di mana bagian tubuh kita mengalami gangguan dan menimbulkan rasa sakit. Cedera itu sendiri ada dua macam. Yang pertama adalah cedera ketika kita beraktivitas fisik atau berolahraga. Dan yang kedua adalah cedera ketika kita melakukan kegiatan sehari-hari. Kita bahas ya kedua-duanya. Baik, yang pertama adalah cedera ketika kita melakukan aktivitas fisik atau berolahraga. Ada beberapa jenis cedera yang bisa kita alami ketika kita melakukan olahraga. Contohnya adalah memar, cedera otot, pendarahan hidung, dan kehilangan kesadaran atau pingsan. So, what should we do if we get that injury? Ada beberapa hal sederhana ya kids yang bisa kita lakukan ketika kita mengalami cedera-cedera seperti ini. Contohnya, ketika kita memar, yang pertama harus kita lakukan adalah mengkompres dengan es. Karena suhu dingin bisa mengurangi pembengkakan. Selain itu, es juga membantu mengurangi darah yang keluar dari pembuluh darah kita ya kids. Tapi perlu diingat, ketika mengkompres dengan es, jangan dikompres dengan langsung, tapi balut dengan kain terlebih dahulu. Berikutnya, balut dengan perban elastis ya, agar bagian yang memar terhindar dari benturan lagi. Kemudian, setelah 2 hari mengkompres dengan es, ganti kompres dengan air hangat ya, karena suhu panas dapat memperlancar aliran darah kita kids. Berikutnya, ketika kita mengalami cedera otot, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengistirahatkan otot yang cedera, lalu mengkompresnya dengan air hangat. Yang ketiga, ketika kita mengalami pendarahan hidung atau mimisan, hal yang harus kita lakukan adalah 1. Duduk dengan tegak dan jangan berbaring ya kids. Yang kedua, condongkan tubuh ke depan agar darah yang keluar dari hidung tidak masuk ke tenggorokan. Yang ketiga, pencet hidung selama 10-15 menit dan bernafaslah melalui mulut. Yang keempat, kompres pangkal hidung dengan kompres dingin untuk memperlambat pendarahan. Dan yang terakhir, ketika kita melihat teman kita kehilangan kesadaran atau pingsan, ada beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah pindahkan teman kita yang pingsan tersebut ke lokasi yang aman dan nyaman. Berikutnya, posisikan secara terlentang dan naikkan kakinya lebih tinggi sekitar 30 cm dari dada, agar aliran darahnya kembali ke otak. Dan jangan lupa untuk melonggarkan pakaiannya ya kids, agar lebih mudah untuk bernafas. Jika sudah sadar, berikan minuman manis ya kids,
Contohnya seperti teh manis. Karena minuman manis dapat meningkatkan gula darah dan mengembalikan energi yang diperlukan oleh tubuh. Tapi, jika orang yang pingsan itu muntah, miringkan kepalanya agar tidak tersedak ya kids. Oke, next kita akan membahas tentang cedera ketika kita melakukan aktivitas sehari-hari. Ada beberapa cedera yang bisa kita dapatkan ketika kita melakukan aktivitas sehari-hari. Contohnya yaitu luka lecet, luka bakar, dan luka iris atau luka sayat. Oke, sekarang mari kita bahas hal-hal sederhana yang dapat kita lakukan jika kita mengalami cedera-cedera seperti ini. Yang pertama, jika kita mengalami luka lecet, yang harus kita lakukan adalah membersihkan luka dari kotoran dengan air mengalir hingga bersih. Atau kita bisa menggunakan larutan garam loh kids. Yang kedua, gunakan sabun lembut seperti sabun bayi untuk membersihkan luka. Kemudian, oleskan cairan antiseptik seperti obat merah agar luka tetap lembab. Lalu, tutup luka dengan kasa steril yang lembut dan ganti setiap hari ya kids. Berikutnya adalah luka bakar. Jika kita mengalami luka bakar, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mendinginkan area luka dengan air yang mengalir. Jika tidak ada, rendam di dalam air yang sejuk atau kompres dengan handuk sampai rasa sakit luka mereda. Kemudian, tutup luka bakar dengan perban steril atau kain bersih. Lalu, minum atau gunakan obat pereda nyeri. Ingat ya kids, jangan oleskan minyak, lotion, atau bahkan pasta gigi. Yang terakhir adalah luka iris atau luka sayat. Jika kita mengalami luka iris terkena pisau, yang harus kita lakukan adalah tekan luka menggunakan kain atau kasa bersih selama 10-30 menit hingga pendarahan berhenti. Kemudian, bersihkan luka dengan menggunakan air bersih yang mengalir. Beri antiseptik seperti obat merah pada luka. Tutup luka menggunakan perban atau kasa bersih agar mulut luka tertutup rapat. Dan jangan lupa ganti perban secara rutin paling tidak sekali sehari. Nah, itu dia ya kids, beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan ketika kita mengalami cedera, baik ketika berolahraga ataupun ketika beraktivitas sehari-hari. Tapi, jika luka kita parah, maka kita harus menghubungi dokter ya kids. Oke, sekarang mari kita bermain. Kita akan melakukan 3 permainan. Yang pertama, ceritakan pengalamanmu ketika mengalami cedera. Yang kedua, ceritakan apa yang kalian lakukan untuk mengatasi cederamu waktu itu. Dan yang ketiga, simpulkan apakah tindakanmu untuk mengatasi cederamu waktu itu sudah benar atau belum. Rekam cerita kalian dengan bentuk video, lalu kirim ke guru kalian ya kids. Oke kids, sampai di sini dulu ya our learning today. Thank you for your attention. See you again in our madrasah. Jaga kesehatan dan terus belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.